anak-anak, tadi Ibu telah menyampaikan materinya dalam pembelajaran ya, mengenai Hindu-Buddha. Ya, sekarang Ibu akan membuka sesi tanya jawab untuk kalian menanyakan materi apa yang belum difahami dalam penjelasan Ibu tadi. Silakan yang mau bertanya bisa acungkan tangannya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka Ibu yang akan bertanya kepada kalian untuk mengetes sejauh mana kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Ya, yang duduk di bangku paling belakang, pojok. Ya, nomor 2 dari pojok. Ya, siap. Ya, Hesti namanya ya. Baik. Sekarang Hesti bisa menjelaskan apa pengaruh yang dibawa oleh Hindu-Buddha ke Indonesia dalam bidang apa ya enaknya? Dalam bidang budaya. Baik, Bu. Kebudayaan yang masih ada saat ini, peninggalan dari Hindu-Buddha yang masih melekat di Indonesia itu candi, Bu. Relief-reliefnya candi itu kan Hindu-Buddha, Bu. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Hesti tadi. Maksudnya Hindu-Buddha di Indonesia itu mempengaruhi masyarakat Indonesia mengenai bidang budayanya. Ya, contohnya seperti yang disebutkan oleh Hesti tadi, itu candi. Candi itu terlihat dari relief candinya dan seperti tumpukan-tumpukan batunya itu. Itu terlihat sekali bahwa itu adalah peninggalan Hindu-Buddha. Nah, saat ini masih terpakai oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menggunakan semacam candi itu untuk gapura yang biasanya ada di gang-gang depan rumah kalian, biasanya kayak mau masuk desa atau perbatasan desa gitu, biasanya ada gapuranya, nanti ada tulisannya masuk desa ini, desa Sukokare, desa gitu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau bertanya selain Ibu tunjuk. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti Ibu akan nunjuk lagi. Ya baik, Rara sudah mengacungkan tangannya. Ibu acungkan jempol 2 untuk Rara karena Rara berani untuk bertanya. Silakan Rara, apa yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Kan tadi kan Ibu menjelaskan awalnya itu antara India dengan Cina itu perdagangannya melalui jalur darat, lalu dipindahkan ke jalur laut. Itu tadi kenapa Bu kok dipindahkan dari jalur darat ke jalur laut? Makasih Bu. Baik, bagus sekali pertanyaannya Rara. Nah, tadi kan pertanyaannya kan kenapa India perdagangan dengan Cina itu yang semula melewati jalur darat kini dipindahkan melalui jalur laut gitu ya, Ra? Nah, itu dikarenakan jalur darat sudah tidak aman, jadinya dipindahkan melalui jalur laut. Nah, tapi jalur laut tidak semudah yang kalian bayangkan. Mereka mau berlayar itu pun juga melihat kondisi cuacanya dulu, terus melihat arah anginnya, melihat pasang surutnya, melihat gelombangnya, sekiranya mereka untuk berangkat itu aman atau tidak. Misalkan kalau sudah aman, mereka akan berangkat. Misalkan tidak aman, mereka akan menunggu angin musimnya untuk baik untuk berangkat berdagang atau tidak. Jadi gitu. Paham Rara? Oh iya Bu, paham. Saya mau bertanya Bu, kenapa kok orang Indonesia ada yang menikah dengan orang India sama orang Cina Bu? Nah, ini pertanyaan dari Dewi ini tidak kalah bagus ini, bagus sekali. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Dewi ya. Enggak. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Dewi, mungkin teman-temannya Dewi ada yang bisa membantu Dewi untuk mengetahui. Ya, boleh. Kamu, Anissa, dijawab ya. Anissa, Bu, mau menjawab. Ya, soalnya itu antara India dengan Cina perdagangannya melewati Indonesia, jadinya
mereka ada yang sampai menikah dengan orang Indonesia. Nah, bagus sekali jawaban Anissa ini karena India itu melewati Indonesia saat berdagang. Tapi lebih tepatnya Indonesia dijadikan India dan Cina sebagai tempat transitnya. Jadinya mereka juga berhenti di Indonesia untuk beristirahat atau yang lainnya. Mereka juga berada di Indonesia itu tidak hanya 1 hari saja, bisa 3 hari atau lebih karena juga menunggu angin musimnya gitu. Bagus. Yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya lagi. Oh iya, jika dirasa tidak ada yang bertanya, Ibu akan mengakhirinya dengan penugasan ya. Nanti dikerjakan di rumah saja. Dikumpulkan minggu depan saat pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga ilmu yang kalian dapat dan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.